Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu yang saya hormati pula. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita, mengumpulkan kita ke tempat yang sangat spesial. Di tempatnya itu kita akan mengadakan sosialisasi berbagai penerapan modul 1.4 budaya positif. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Mari kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya berikan izin, bukan berarti saya itu merasa lebih dari Bapak Ibu semuanya atau menggurui. Di sini saya mendapat amanah dari Kemendikbudristek untuk mengamalkan atau mensosialisasi aksi nyata saya selama 3 bulan yang saya jalani di pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah 3 bulan namun baru mengikuti modul 1. Tapi dalam modul 1 itu ada 4, yaitu 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, 1.2 tentang nilai dan peran pendidik, yang ketiga visi guru pendidik, yang terakhir adalah budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menjelaskan ya, selama 3 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, semoga ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang pertama saya jelaskan dulu ya, ini tentang Ki Hajar Dewantoro ya, bahwa semboyannya adalah yang sering kita dengar ya, ing ngaso sungtolodo ing madyo mamangkaso tutuluri handayani, bahwa kita di depan harus menjadi contoh, di tengah kita menjadi penyemangat, dan di belakang kita menjadi motor penggerak atau sebagai daya dukung. Latar belakang dalam aksi nyata ini Bapak Ibu itu adalah ya, Ki Hajar Dewantoro mengisyaratkan atau mengkomunikasikan bahwa adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat di sini ada 2 Bapak Ibu, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita harus mengikuti perkembangan kodrat anak juga. Ya, kodrat anak, kodrat zaman sekarang sudah mengikuti IT, ya, sudah mengikuti perkembangan globalisasi. Kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian anak-anak agar itu mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, jadi visi dari kita sebagai guru adalah agar anak selamat dan bahagia setinggi-tingginya untuk mencapai cita-citanya. Kemudian untuk dapat mewujudkannya penting bagi seorang guru ya, yaitu apa? Berperan penting dalam menuntun ya, membimbing, memperbaiki serta memberikan keteladanan kepada murid mengenai perilaku yang baik, dilakukan secara konsisten atau terus-menerus agar membentuk sebuah karakter. Nah, karakter di sini yaitu adalah pangkal yang terakhirnya membentuk sebuah karakter. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro akan dimasukkan di prototipe paradigma kurikulum baru. Jadi nanti kita akan lebih fokus terhadap cara memusatkan anak. Jadi nanti kita akan pelan-pelan meninggalkan administrasi. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada pemikiran kritis Ki Hajar Dewantoro. Apa aja Bapak Ibu? Yang pertama adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang tadi pendidikan yang berpusat pada murid. Yang dulu mungkin pendidikan berpusat pada guru, sekarang pendidikan harus berpusat pada murid. Apa itu berpusat pada murid? Itu murid itu kita harus betul-betul mengetahui ya, keinginan murid. Ya. Kemudian aktif pembelajarannya itu berpusat pada murid. Jadi jangan sampai siswa menjadi pasif.
Kemudian yang kedua, menciptakan suasana belajar menyenangkan. Apa saja yang harus kita lakukan? Contohnya dalam pendidikan guru penggerak itu, waktu saya mengikuti dengan Loka Karya 0 dengan Pak Kepala Sekolah itu adanya kesepakatan kelas. Itu Bapak Ibu bisa menciptakan kesepakatan kelas, ya. Misalkan anak mengucapkan salam ketika masuk, kalau melanggar itu berarti melanggar peraturan kelas. Kemudian menyenangkan di sini adalah ciptakan suasana yang menyenangkan. Ciptakan Bapak Ibu menggunakan cari yel-yel yang menggugah semangat anak. Jadi semangat pagi-pagi anak supaya diberikan yel-yel supaya menyenangkan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan potensi anak. Potensi anak di sini misalkan anak pintar menggambar, tapi condongnya pelajarannya tidak menggambar misalkan, itu kita gali potensi menggambarnya, atau potensi olahraganya, kita harus gali potensi olahraganya. Kemudian keempat, memberi kesempatan berkreasi, ya. Anak harus bisa berkreasi sendiri, bernalar kritis. Kalau pendidikan di abad 22 ini, 21 ini harus memberikan kesempatan berkreasi untuk bernalar kritis. Kemudian lanjut. Nah, kita ada budaya sekolah Bapak Ibu. Budaya sekolah itu adalah merupakan nilai-nilai, ya, keyakinan dan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama, yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Budaya positif ini yang diterapkan di sekolah diantaranya melalui pendidikan moral, karakter, dan agama. Jadi sebetulnya pendidikan guru penggerak itu bukan sesuatu yang baru ya Bapak. Di Cempaka 2 insya Allah itu sudah diterapkan di agamanya, keteladanan, disiplin. Cuman mungkin hal yang baru hanya 10% ya, yang sudah diterapkan itu sudah ada. Bukan, jadi pendidikan guru penggerak itu bukan hal yang 100% baru semua, harus dirubah semua, tetapi ditingkatkan saja. Ya, pendidikan moral, karakter, agama itu yang pertama kali menjadi fondasi bagi manusia umat Islam khususnya. Keteladanan baik dari guru, ya, karena guru menjadi suatu pusat, ya. Apa yang akan dicontoh adalah guru. Kemudian disiplin positif, ya. Kemudian kesepakatan kelas yang tadi saya bahas, kesepakatan kelas tentang Bapak Ibu bisa menciptakan kesepakatan kelas, misalkan yang tadi misalkan mengucapkan salam, misalkan terlambat mengerjakan PR ada hukumannya apa, itu nanti anak membuat kesepakatan kelas, nanti melanggar berarti melanggar kesepakatan diri sendiri, bukan melanggar orang lain. Jadi melanggar kesepakatan diri sendiri. Kemudian salah satu penerapan budaya positif yang sangat efektif dalam keseharian murid di kelas adalah bersama-sama dengan murid berkolaborasi, bekerja sama, mendiskusikan kelas impian. Kelas impian supaya menyenangkan tadi, supaya tadi berkreasi, ya. Dan dari kolaborasi tersebut melahirkan, ya, sebuah kesepakatan kelas, ya, jadi perjanjian kelas. Jadi silakan nanti hasilnya kesepakatan tersebut ditempel di kelas masing-masing. Kemudian anak nanti ketika kamu melanggar itu sudah disepakati kamu, ya. Jadi sudah ada. Kemudian anak-anak memiliki ownership, rasa memiliki terhadap aturan yang dibuat sendiri. Jika mereka melanggar kesepakatan tersebut, mereka tidak melanggar aturan yang dibuat orang lain, tetapi melanggar pada komitmen diri sendiri yang tadi dibuat. Dan hal ini menjadi kekuatan tersendiri dalam diri anak untuk patuh dan taat pada kesepakatan yang telah dibuat. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai guru penggerak, yaitu, ya, mulai dari diri. Itu ada menyadari tanggung jawab sebagai pendidik, sabar dengan kondisi yang ada. Kemudian tanggung jawab, menjadikan nilai peran tersebut sebagai kebiasaan sehingga menjadi sebuah karakter. Dijelaskan bahwa kita menjadikan sebuah kebiasaan, misalkan literasi kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter anak. Kemudian lanjut ke
dinamis ya, atau bisa berubah. Aktif melakukan perubahan, inovasi, berani menanggung resiko, berkolaborasi, melakukan refleksi diri. Pasti suatu terobosan ada pasti berhasil, ada pasti gagal, pasti itu. Tapi alangkah baiknya kita mencoba perubahan-perubahan tersebut menjadi karya yang baik, inovasi, perubahan, berani menanggung resiko, berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dengan stakeholder yang lainnya. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan sehubungan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu satu, nilai guru penggerak itu apa saja? Yaitu mandiri. Nah, mandiri di sini Bapak Ibu itu didasari rasa keingintahuan tanpa diperintah. Jadi berjalan sendiri, sadar sendiri, ya, mempunyai inisiatif sendiri. Tidak selalu mengikut dan selalu ya mengikuti pelatihan baik melalui YouTube, SIM PKB maupun sumber yang lain. Nah, itu. Kemudian kolaborasi atau kerjasama, berkolaborasi dengan pengawas, kepala sekolah, rekan guru, serta berkolaborasi dengan komite dan orang tua dalam rencana kegiatan sekolah. Jadi Bapak Ibu tentunya kita sudah memahami bahwa segala program dari sekolah itu tidak mungkin kita bisa jalankan sendiri, pasti butuh kerjasama kolaborasi dari berbagai pihak. Kemudian inovasi, perubahan, menggunakan media yang inovatif, interaktif, berbeda dari sebelumnya, jangan stagnan. Contoh menggunakan media LCD, pembelajaran menggunakan Google Form, menampilkan video pembelajaran, praktek, ya, atau LKPD, atau mungkin belajar di luar kelas atau wisata, itu inovatif dalam pembelajaran. Kemudian berpihak pada murid, senantiasa menciptakan merdeka belajar. Jadi anak tidak terikat pada suatu aturan. Artinya di sini siswa tidak datang diam itu berarti anak diam itu tidak mesti bagus. Harus ada interaksi ya antara timbal balik guru dengan murid. Kemudian reflektif atau evaluasi, senantiasa terbuka untuk meminta dan menerima umpan balik, ya, saran, masukan dari orang-orang yang di sekelilingnya. Ketika ada pembinaan dari kepala sekolah maupun pengawas. Jadi di sini reflektif wujud dari evaluasinya yaitu senantiasa harus bisa menerima umpan balik dari siapapun. Jangan sampai menutup diri. Kemudian lanjut. Nah, ini ada contoh video ya, aksi nyata sebetulnya sudah diterapkan di sini di kelas semua lain, tapi saya mengambil satu kelas di kelas 3. Ini sudah dimasukkan ke YouTube kemarin. Ini kegiatan-kegiatan dari anak ya. Jadi ketika ada Pak pembimbing ya, dari pembimbing saya Pak Zadis dari Bojong itu setiap bulan akan kesini sebelum loka karya. Dan ini pembiasaan literasi pagi membaca Asmaul Husna ya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa jarang sekali yang di Bumi Jawa itu menerapkan Asmaul Husna dan risalah awal.
Kemarin video ini saya share di KKBPI, sangat jarang, sudah jarang sekali malah. Ini kegiatan membuat kolase, mejanya juga penuh dengan tampilan ya kolase gitu. Itu gambaran dari video kegiatan aksi nyata saya. Bapak Ibu juga bisa mau video kegiatan apa saja, karena video itu bukan berarti kita nanti ria dan sebagainya, karena nanti suatu saat agitasi atau penelitian pasal dan sebagainya biasanya diminta dokumentasi kegiatan berfoto atau video. Jadi nanti kita tinggal mengambil saja. Nah, sekian dan terima kasih Bapak Ibu telah bersedia untuk hadir dalam kegiatan desiminasi aksi nyata saya di guru penggerak ini. Kemudian ini guru penggerak yang ada di kelompok saya, ya. Bojong ada 2, ini Bu Endang, ada Bu Erna, saya, Bu Lilik, Pak Budi. Alhamdulillah semuanya PNS semua yang foto belum. Semoga insya Allah segera. Alhamdulillah, karena CGP yang di Kabupaten Tegal 85 itu yang masih di atas 6. Kemarin alhamdulillah di WA oleh kasih tendik, siapa yang tidak lulus P3K setor. Itu aja. Moga-moga dalam kita ada kabar baik bagi yang sudah PG, teman kita juga semuanya alhamdulillah, semoga diberikan semua yang kasus. Ini jawaban. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, silakan, saya kasih 2 pertanyaan saja. Pak Nus, untuk saya untuk menyampaikan sesuatu apa yang sudah disampaikan, ini kaitannya dengan budaya sekolah. Dalam pengembangan budaya sekolah itu jelas perlu dukungan dari berbagai pihak. Nah, ini biar terutama yang di sekolah kita ini lebih mantap, lebih meyakinkan, lebih baik lagi. Kira-kira dukungan apa saja yang diperlukan agar budaya sekolah itu bisa terwujud dengan maksimal. Itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Kepala Sekolah. Sangat baik sekali, sangat bagus sekali, bahwa peran guru penggerak tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Tidak mungkin nanti setelah 9 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak, tidak mungkin bisa bergerak sendiri. Butuh ya kolaborasi, dukungan dari teman-teman semua
yaitu yang pertama adalah kepala sekolah. Dukung dari kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah. Ya. Karena dari kepala sekolah itulah pemegang kekuasaan untuk melakukan suatu program. Jadi dari guru penggerak ini hanya turun rebuk, dukungan dari kepala sekolah itu sangat penting sekali. Yang kedua adalah dukungan dari siswa, karena siswa itu adalah sebagai pusat dari pembelajaran. Dari murid itu betul-betul kita sangat butuhkan dukungannya, karena kalau kita ya, mengajar siswa tidak mendukung ya, pasti kita tidak akan bisa tercapai. Kemudian dukungan yang ketiga adalah dukungan dari orang tua, karena orang tua di rumah adalah sebagai penerus kebiasaan yang ada di sekolah ya. Harus menjadi tolak ukur atau berkesinambungan, atau nanti yang di rumah harus bisa mengamalkan apa yang diterapkan di sekolah. Kemudian dukungan dari pengawas, jadi pengawas Dabin itu harus menjadi sebuah masukan atau dukungan yang sangat penting dari kita. Kemudian yang terakhir adalah semua unsur guru. Nah, guru teman sejawat itulah yang paling penting, karena di situ teman sejawat memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan suatu ilmu itu dari teman sejawat. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa berjalan sendiri. Kenapa guru penggerak tidak kuotanya tidak diperbanyak? Karena ibarat guru penggerak itu adalah pemimpin pelajaran Bapak Ibu. Jadi guru penggerak itu seperti motor. Kalau nanti kuotanya di semua sama, ya, jadi motornya banyak semua, nanti balapan. Nah, jadi balapan motornya. Jadi guru penggerak itu jarang, cuma nanti sebagai motor yang nanti bisa mengajak teman-teman semuanya. Itu saja Bapak Ibu. Ada tanggapan lain? Ada lagi yang bertanya? Ibu. Nah, dari ulasan tadi saya akan menanyakan bagaimana cara menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Ya, tadi sangat kita flashback ya, bahwa pembelajaran untuk berpusat pada siswa itu kita sedang merintis. Artinya kita sama-sama mengetahui bahwa apa sih yang harus kita terapkan. Saya juga belum Bapak Ibu, jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa terapkan. Cuma dalam ilmu itu yang pertama adalah kita harus mengetahui keinginan siswa, kebutuhan siswa, kemudian agar siswa itu menarik seperti apa, kita bertanya. Supaya anak itu tergugah, kita harus lebih jemput bola. Kemudian dalam pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya tentang kreatif. Dalam kreatif, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang kreatif sehingga siswa merasa tidak jenuh, kemudian merasa apa yang kita ajarkan itu semakin berkembang itu. Jadi pendidikan yang berpusat pada anak kita harus ciptakan dari diri sendiri, ya, dari diri sendiri, kemudian ditanyakan kepada siswa tersebut. Gitu. Ya, ada lagi? Cukup ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin nanti saya pengennya bukan menggurui ya, mungkin pengennya kita kumpul seperti ini lagi. Kita nanti bisa membuat namanya video ya, ngedit video pembelajaran menggunakan KineMaster, bisa bareng-bareng di kelas itu. Mungkin itu nanti bisa digunakan untuk bisa pembelajaran. Tapi jauh bukan nanti saya menggurui ya. Nanti bisa membuat video yang seperti ini. Silakan kegiatan siswa di kelas bisa di share di YouTube atau di Gmail atau dan sebagainya. Nanti kita bisa belajar, atau mungkin PowerPoint yang
di inovasi supaya lebih menyenangkan. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.